guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali di channel YouTube aku, Nita Sari MKS. So, buat kali ini aku bakalan lanjutin cerita pengalaman promil aku dan sedikit sharing ke kalian lanjutan cerita sebelum-sebelumnya, karena banyak banget yang nge-DM dan komen juga ke Instagram aku dan YouTube aku. Jadi aku bakalan lanjutin ceritanya lagi ya teman-teman. Dan sebelum aku lanjut video ini, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku yang ada di atas jika ada yang ingin ditanyakan. Oke? Ada di atas ya, jangan lupa untuk di follow. Dan teman-teman gak perlu berlama-lama, di sini aku bakalan sedikit ceritain ke kalian pengalaman promil aku yang kemarin udah telat 5 bulan dan akhirnya aku haid. Kemarin kan aku sempat bikin videonya yang nunjukin ke kalian test of food test akan setelah berapa hari teman-teman. Di situ aku tuh haid. Jadi teman-teman, yang aku rasain sih ada dua ya teman-teman. Pertama bahagia, dan yang kedua aku kecewa ya teman-teman. Kalian bisa ngertiin perasaan aku udah telat 5 bulan dan berharap itu bakalan hamil, dan nyatanya enggak teman-teman. Jadi aku tuh kayak sedikit kecewa, tapi ada bahagianya juga teman-teman. Di kecewanya ya karena penantian 2 tahun, telat menstruasi 5 bulan, taunya nggak hamil. Ternyata itu cuman gangguan hormon. Dan yang kedua itu kenapa aku bahagia, karena mungkin Tuhan udah jawab doa-doa aku, karena kemarin aku sempat bimbang juga ini aku hamil atau aku cuman gangguan hormon, dan ternyata Tuhan udah ngejawab semuanya. Ternyata aku nggak hamil dan cuman gangguan hormon kayak gitu ya teman-teman. Cuman setiap kali di USG sel telur aku tuh kecil-kecil, jadi rata-rata dokter bilang ini gejala. Dokter rata-rata bilang ke aku kalau ini PCO. Kalau dokter yang satu bilang ini cuman dia baru didiagnosis terkena PCO teman-teman. Jadi aku mohon ke kalian doain aku juga doain kalian supaya kita sama-sama bisa segera diberi keturunan dan secepatnya diberikan garis 2 ya teman-teman. Karena kalau misalnya itu PCO itu sulit banget untuk hamil ya teman-teman. Kemungkinan untuk hamil itu teman-teman kecil banget. Jadi apa ya teman-teman, bukan mandul ya teman-teman, bukan mandul. Itu cuman kayak di diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau ubah, pasti bakalan bisa. Cuman kalau dari diri sendiri nggak bisa berbuat, nggak mau ngerubah pola hidup sehat, ya pasti juga Tuhan bakalan iya nanti dikasih. Cuman Tuhan juga ogah-ogahan gitu. Jadi kalian tuh harus hidup sehat, itu aja sih, pola hidup sehat. Karena kalau PCO ya emang harus pola hidup sehat. Karena kalau PCO itu kan kayak semacam gangguan menstruasi. Kenapa gangguan menstruasi tidak teratur ya? Karena adanya ya satu, gangguan hormon, dan yang kedua adanya kenaikan badan drastis, dan yang ketiga itu penurunan berat badan drastis. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian tuh gendut, kalau kalian itu gendut, kalian kalau mau diet ya diet senormal-normalnya aja, jangan diet ketat. Karena dokter juga nggak nyaranin kalian buat diet berat, terlalu berat, karena itu bakalan juga berpengaruh pada rahim kamu ya teman-teman. Karena kalau misalnya penurunan berat badan drastis itu juga akan mempengaruhi kayak gangguan hormon gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau diet ya diet senormal-normalnya aja yang kalian bisa ya teman-teman.
Dan satu ya teman-teman, kalau misalnya kalian nggak bisa hindarin yang namanya nasi, ya kalian bisa makan nasi. Misalnya kalian makan nasi di siang hari. Di siang hari itu kayak 5 atau menurut aku sih, kalau aku 5 sendok kecil tuh ya teman-teman makan kalau siang. Terus kalau malam nggak usah makan. Kalau malam ya kalau kalian bisa kalian minum susu kah, atau kalian barengin dengan minum air putih sebanyak-banyaknya sih, gitu aja teman-teman. Karena kalau misalnya kalian mau hamil itu harus tersiksa dulu ya teman-teman, karena pola hidup sehat itu sulit, strong, jangan gampang menyerah. Jangan hiraukan kata-kata orang lain. Orang lain hanya bisa memandang kita ya mendaluar, tidak tahu hati, tidak tahu perasaan kita bagaimana. Kalau misalnya kita dikatain begitu pasti sakit. Ya pokoknya pejuang garis 2, jangan pantang menyerah, tetap berpikir positif ya teman-teman. Terus teman-teman aku lanjut, di telat menstruasi itu aku haid selama 7 hari teman-teman. Yang pertama tuh teman-teman darah menstruasi aku tuh sedikit, dan yang kedua itu teman-teman udah mulai banyak, ketiga udah mulai banyak, keempat itu udah menurun kayak sedikit-sedikit sampai selesai 7 hari teman-teman. Tanggalnya aku lupa, aku bakal nunjukin aplikasi formnya. Sampai akhirnya darahnya tuh sedikit dan akhirnya menghilang. Aku awalnya berpikir kalau misalnya aku haid pasti darahnya bakalan banyak. Ternyata teman-teman darahnya sedikit ya teman-teman. Gak tahu juga kenapa darahnya sedikit, dan darahnya tuh kayak darah biasa yang menstruasi selayaknya, yang darah nggak ada darah kental warna hitam ya teman-teman. Setiap di hari ketiga itu teman-teman lancar, dan hari ketiga tuh lancar. Terus akhir-akhir mau berhenti haid itu kalau misalnya aku pipis teman-teman, kalau misalnya aku kencing teman-teman, itu tuh kayak ada keluar darah begitu teman-teman. Akhirnya sampai berapa hari aku udah nggak mengalami lagi. Jadi itu menstruasi aku, dan sekarang aku belum menstruasi lagi. Dan aku tidak mau terburu-buru mengatakan ke orang kalau misalnya aku udah telat. Ini karena aku udah tahu karena aku gangguan hormon, gangguan menstruasi. Jadi aku nggak mau terburu-buru. Siapa tahu memang cuman gangguan hormon. Aku kepedean bilang ke orang kalau misalnya aku hamil. Jadi malu deh teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Terus teman-teman, jujur ya teman-teman, kalau misalnya malu banget teman-teman, malu. Kenapa malu? Karena aku udah ngomongin ke keluarga aku, ke teman-teman aku tuh telat menstruasi, jangan-jangan ini hamil ya. Aku juga pernah lihat test pack yang samar, aku kirain aku hamil, ternyata negatif. Tuh teman-teman tuh aku malu banget, malu semalu-malunya Pak. Untuk kalian semua juga aku tuh malu banget. Yang kemarin aku bikin part-part selanjutnya aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa ke kalian, cuman aku malu karena aku nggak hamil. Ternyata teman-teman aku nggak hamil, aku cuman gangguan hormon. Terus aku udah bilang ke keluarga aku udah bilang aku hamil. Nanti udah memperkirakan, misalnya kakak aku juga udah memperkirakan misalnya aku hamil, dia udah hitung tanggal telat menstruasi aku bulan berapa, nanti kamu lahiran bulan tahun depan bulan 1. Ya Allah, itu speechless banget, kayak nggak tahu mau berkata apa lagi ke orang-orang terdekat aku, karena mereka udah nyangka aku hamil teman-teman. Ternyata enggak, aku dapat haid. Bahkan tuh temen-temen
mama aku biasa bilang tidak ada mau rasa di dalam perutmu goyang-goyang begitu. Terus kata aku nggak ada ya, kalau misalnya bahasa Sulawesi kayak gitu ya teman-teman, nggak ada. Biasa itu orang kalau udah berapa bulan pasti ada goyang-goyang, pasti ada yang kayak getar-getar gitu. Terus saya bilang tidak ada ibu, tidak ada. Terus setelah itu temen-temen kok dibilang malu ya, malu banget deh, karena nggak tahu mulut ini teman-teman keceplosan. Kalau misalnya mau dibilang malu teman-teman, aku malu, cuman kan aku juga jalan ceritanya aku baru tahu yang kayak gini, jadi otomatis aku tanya ke orang-orang, apalagi keluarga aku, pasti aku tanya. Terus keluarga aku salah sangka bahwa kirain aku hamil, ternyata enggak teman-teman. Aku cuman tanya kenapa aku telat menstruasi, tapi kalau setiap kali tes pack itu negatif, tapi pernah satu kali saya tes pack ada garisnya, garis 2. Terus keluarga aku bilang, oh itu hamil, coba jangan dulu periksa ke dokter, tunggu saja dulu hasilnya. Terus saya bilang iya, saya tunggu paling dulu hasilnya. Bagaimana saya sambil saya rasa adakah goyang-goyang begitu teman-teman. Jadi saya turut nih kemauannya keluarga aku. Saya tidak datang juga saya tidak datang juga untuk ke rumah sakit untuk periksa, karena saya tahu keluarga aku bilang jangan dulu periksa. Kalau perlu datang dulu ke tukang pijat, siapa tahu tukang pijat ternyata bilang hamil. Ternyata memang waktu saya ke tukang pijat, tukang urutnya bilang mau ada Ji. Tukang pijatnya bilang mau ada Ji, cuman kayak apa lagi namanya, terlengket Ji, begitu kayak terlengket teman-teman gitu. Jadi dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, suamiku juga percaya sama saya. Maksudnya suamiku juga bahagia, dia kira ada mito, tapi ternyata nggak ada tapi ternyata setelah berapa bulan saya juga berdoa sama Tuhan, saya sholat, ternyata memang belum ada. Mungkin jawabanku toh dijawab nih sama Tuhan, karena setiap saya sholat saya bilang sama Tuhan, ya Allah kalau misalnya ini darah menstruasiku tidak mau keluar, saya berdoa nih sama Tuhan, ya Allah kalau misalnya ini saya hamil, jangan kasih keluar darah menstruasiku, jaga kandunganku bagaimana supaya bisa kuat, ya Allah. Terus yang kedua, kalau misalnya Tuhan, kalau misalnya saya tidak hamil, tolong keluarkan darah menstruasi itu ya Allah, dan berikan saya petunjuk. Terus lama-lama Tuhan jawab doaku. Ternyata memang itu darah menstruasi atau darah gangguan hormon teman-teman, gangguan menstruasi ya. Jadi kayak sedih, memang sedih, cuman ya mau milih apa, bukan juga kehendak Tuhan yang mau semuanya. Jadi tetap saja berpikir positif, nggak mau juga menyerahin, jelasnya mau terus berjuang bagaimana caranya supaya saya bisa dapat anak, supaya sedari umurku yang mau jalan 23 tahun ini, saya mau berusaha, saya mau berjuang bagaimana caranya saya bisa dapat anak teman-teman. Saya pengen sekali punya anak, saya pengen sekali, tidak ada yang tidak pengen untuk
para pejuang garis bawah pasti mau sekali mempunyai anak, cuman ya mungkin belum pikir dikasih sama Tuhan ya, tapi harus ki juga berjuang, harus ki juga berusaha, harus ki berdoa, harus ki berpikir positif, terus jangan ki lupa untuk hidup sehat. Itu saja poin pentingnya ya, jaga pola makan, hidup sehat, dan ibadah teman-teman itu. Terus teman-teman kalau dibilang mau sekali Kak, ya Allah saya kalau misalnya ada keponakanku datang teman-teman tuh, kalau misalnya ada saya punya keponakan datang, terus udah berapa hari bermalam di rumah, terus tiba-tiba pulang kayak enggak enak saya rasa ya Allah, semoga enggak enak ya Allah, semoga secepatnya punya ke anak juga, supaya ada saya temani main, maksudnya supaya ada yang temani Kak, tidak mau jadi tinggalkan, tidak merasa kesepian Kak, karena yakin kalau misalnya dia punya kemauan tuh kayak merasa kesepian sekali kina, kayak enggak toki dek, pokoknya minder seminder-mindernya kalau misalnya teman tak ada dia bawa anak, terus kita tidak bawa anak, pasti kayak minder sendiri kayak deh, pasti dalam hati itu tuh bilang ya Allah kapan pengen sih punya anak, begitu teman-teman. Jadi teman minta maaf kalau misalnya bahasa aku tuh seperti itu tadi, itu separuhan dari curhat aku yang bahasa Sulawesi Selatan, karena aku orang Makassar, jadi itu sedikit curhatan aku. Jadi teman-teman yang nggak ngerti, mungkin orang Makassar yang nonton video aku pasti ngerti perasaan aku yang sedalam-dalamnya kayak gimana, sakit banget ya teman-teman, pokoknya sakit. Jadi teman-teman mungkin cerita pengalaman promil aku sampai di sini. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya teman-teman jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk di follow akun Instagram aku kalau kalian ingin bertanya. Kalau kalian orang Makassar dan ingin tanya aku konsul di mana, kalian juga bisa DM aku, bakal kasih tahu ke kalian aku di mana periksanya. Videoku sekian dulu ya teman-teman, dan thanks for watching.